Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam karena jam menunjukkan jam 9 malam ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana template yang sudah kita ubah kemarin kita jadikan sebuah project ya pada PHP ya. Kita akan kolaborasikan template tersebut dengan PHP. Coba kita lihat dulu templatenya. Yang kemarin template bukan. Nah, yang kemarin templatenya ini. Nah, ini menu-menunya sudah ada ya. Terus ini sudah ada semua. Jadi bagaimana caranya ya? Ini kita kita jadikan sebuah project pada PHP, lalu kita tinggal panggil dengan localhost. Terus nama folder kita ya. Langkah yang pertama, pastikan ya, ini jangan kalian ada yang ubah ya, struktur folder yang ini ya. Struktur folder yang ini biarkanlah seperti ini. Pertama kita harus buat folder pada SAMPP kita ya, SAMPP htdoc. Kita buat folder sesuai nama perusahaan atau nama instansi yang akan kita buatkan company profil ya. Misalkan di sini SMK2 ya, SMKN2 Keraksaan. Ingat ya, namanya pastikan huruf kecil semua, tidak ada spasi ataupun karakter spesial seperti ini ya. Ini semuanya kan kebanyakan huruf kecil dan tidak ada karakter spesial. Baik itu pagar, terus kurung, bintang ya. Selanjutnya, jika sudah kita sediakan foldernya, cara mengcopy template tersebut, ini templatenya ya. Ya kita Ctrl A atau blok semua isi pada ini. Isinya ini kita blok semuanya. Saya contohkan dengan template yang kemarinnya ini ya. Jadi blok semuanya. Selanjutnya kita kopikan ke folder yang kita buat tadi ya. SMKN2 Keraksaan. Nah, kita berikan ini folder admin. Karena ini untuk administrasi ya. Jadi folder standar admin. Atau kalian mau berikan administrasi atau apa ya. Ya ini standarnya admin lah. Nah, setelah itu paste. Nah, jika sudah coding yang kemarin itu ada di script di sini ya, bukan di src sini ya. src terus mana di disk kemarinnya. Nah, foldernya indeks yang kemarin saya praktekkan di depan ini indeks yang ini ya. Lalu kita buka aja Visual Studio-nya. Kita buka aja dulu. Nah, kita close dulu. Kita buka folder baru di htdoc SAMPP, htdoc, terus SMKN2 Keraksaan, SMKN2 Keraksaan, select folder. Nah, setelah itu sudah kita buka ya. Di dalamnya ada folder admin, terus ada folder index.html. Nah, selanjutnya pada folder admin, dalam folder admin kita new file, kita berikan nama index.php karena kita akan berhubungan dengan file PHP ya. Kalau kurang besar, nah kalau kurang besar ya.
indeks PHP di dalam folder admin. Yang lain ya kita biarkan aja dulu seperti ini. Nanti kita hapus yang tidak kita butuhkan ya. Index.php. Lalu kita buka coding yang indeks kemarin ya. Ini yang kita sudah buat kan ya. Kita sudah atur. Kita Ctrl A, kita blok semuanya, kopikan ke index.php-nya. Nah, seperti ini. Jadi yang di indeks kemarin kita copy, masukkan ke index.php. Nah, selanjutnya kita coba dulu ya hasilnya seperti apa. Jadi manggilnya tinggal magnifier, kita perbesar. Manggilnya tinggal localhost smkn2 crack. Nah, 8000-nya jangan kalian ikutkan, 8.2 8000-nya jangan kalian ikutkan ya. Soalnya port kita beda. Kalian tinggal localhost smkn2 crack ya. Nah, admin kan. Pertama masih seperti ini. Karena struktur file dan folder sudah beda. Jadinya kenapa kok seperti ini? Ya karena struktur file dan foldernya sudah beda. Saya jelaskan ya. File yang pertamanya ada di dalam folder ini ya. Folder kita kan sudah smkn2 cracksan terus admin. File yang pertamanya ada di dalam folder disk, terus file index ya. Nah, kita ubah file tersebut ada keluar dari folder disk, yaitu ada di dalam folder admin. Jadi file yang pertamanya ada di dalam folder disk, kita pindah keluar. Nah, jadi index.php. Nah, kita kan sudah merubah keluar kan. Otomatis secara struktur folder ini sudah berubah. Jadi bagaimana mengembalikan ke dalam bentuk semula? Ya kita mulai dari atas dulu ya. CSS yang offline itu, CSS yang ref-nya ini. Jadi di dalam folder disk itu ada folder CSS ya. Di dalam folder CSS ada styles.css. Nah ini yang bermasalahnya di sini. Kan jika di dalam folder disk indeksnya ada di sini kan langsung ketemu tuh folder CSS nih di sini nih ya. Satu folder di dalam folder disk. Sedangkan yang baru kita pindah keluar. Jadi indeks yang di sini tidak menemukan folder yang namanya folder CSS. Tidak ada kan, yang ada folder disk, script sama src. Tidak ada folder CSS. Bagaimana caranya untuk mengarahkan ke folder CSS yang ada di folder disk? Ya kita tinggal tambahkan. Foldernya pertama disk _ CSS. Nah, kalau yang HTTPS ini filenya online ya. Filenya online jadi tidak perlu diubah. Kita ke bawah juga, ini yang offline pertama. Kita ke bawah di bagian JavaScript-nya. Yang offline itu ya ini JS ya. Semuanya ada di folder disk _ asset juga disk _ terus disk _ Nah, semua folder yang pertamanya ada menjadi satu di dalam folder disk ini kan langsung ketemu kan. Nah, sementara sekarang kita pindahkan. Jadi kita tambahkan folder disk ini. Kenapa? Karena folder yang pertamanya asset terus JS dan CSS ini yang pertamanya satu folder dengan indeksnya. Kita pindah keluar. Akhirnya untuk mencari folder file tersebut kita masukkan dulu ini disk ya. Terus baru CSS dan filenya. Ketemu kan? Nah, ketemu. Kita coba simpan admin. Nah, kembali lagi seperti semula. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kok bisa berantakan seperti yang tadi ya? Karena memang struktur foldernya berbeda. Yang pertamanya menjadi satu folder, sekarang menjadi beda folder.
kita sesuaikan lagi struktur foldernya ya. Jadi seperti itu untuk mengembalikan seperti semula. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat dulu halaman-halamannya ya. Pada folder admin kita buat new folder. Kita berikan folder halaman. Nah, di sini konten-konten akan kita buat ya. Jika klik beranda maka di sini berubah kontennya. Jika kita klik profil maka di sini berubah. Jika kita klik user maka di sini berubah. Jika klik berita maka di sini berubah, dan begitu selanjutnya ya, semuanya seperti itu. Bagaimana caranya? Pertama kita siapkan halaman dulu ya, folder halaman dulu. Buat file baru di folder halaman, new file beranda.php. Nah, seperti itu. Terus apalagi user.php. Terus apalagi berita.php dan yang lain ya, profil, user, agenda, galeri, kritik, profil .php, berita, apalagi ya, agenda.php, terus galeri.php, terus kritik.php, terus keluar.php. Nah, kita siapkan file-file ini dulu ya. Untuk pertama ya untuk yang beranda nanti beda ya. Ini user, setelah itu ini profil, kritik, isikan seperti ini dulu ya, untuk mengetahui benar apa enggak. Teks biasa aja dulu ya. Agenda, file, save all. Nah, selanjutnya ini kan kontennya itu ada di selamat datang sampai tabel. Jadi konsepnya itu begini. Kalian tidak usah mendesain ulang atau memasukkan ulang kode untuk nama kecamatan ini ya, menu-menunya ini dan semuanya yang ada di sini. Di bagian samping ini ya, mouse ini ya. Nah, kalian cuma tinggal konsepnya merubah apa yang ada di dalam putih-putih sini. Jadi untuk menghemat coding ya, menghemat kode. Kalau kita nanti setiap klik ini kita harus mendesain ulang menunya, ininya nanti akan lama. Jadi kita akan menggunakan teknik memasukkan konten pada tiap-tiap jika alamatnya berubah di sini ya, di sini tepatnya di sini. Di bagian sini, selamat datang sampai data tabel example. Jadi selamat datang itu, nah di sini main ini ya, berarti ini main utamanya sampai sini. Nah ini sampai sini main itu isinya kita salin. Jadi isinya main container fluid. Nah ini selamat datang sampai bawah ini. Jadi tutupnya container fluid itu ada di baris ke 126. Jadi dari sini sampai 125 ya. Jadi dari selamat datang itu sampai 125. Nah, ini kita pindah ke beranda. Nah, paste di sini. Nah, jadi kita ya mainnya di sini, terus isinya container fluid. Ini kan masih rapi kan? Ini bukanya container fluid, ini tutupnya main, ini bukanya main.
ini footer. Nah, masih rapi seperti ini ya. Hati-hati di sini cara dalam menghapus atau meng-cut teksnya ya, meng-cut codingnya. Terus apa yang akan dimasukkan sekarang coding ini? Pastikan kalau ngoding itu kalian kalau membuka sesuatu harus langsung ditutup. Jadi kursornya kalian harus ketengahkan. Dolar hal sama dengan get hal. Nah, dolar beranda sama dengan halaman beranda titik php dolar p sama dengan halaman dolar hal titik php. Nah, if jika, nah seperti ini. Jadi ya, kita buka langsung ditutup. Usahakan seperti itu cara penulisnya. Jika not empty dolar hal dan file exist dolar p, maka include dolar p. Jika tidak, include dolar beranda. Jadi konsepnya seperti ini. Dolar hal itu get itu kalau diartikan mengambil hal, nanti hal saya jelaskan. Dolar beranda itu isinya folder halaman terus file beranda titik php. Sedangkan dolar p itu isinya dolar halaman. Nah, ini dolar hal titik php. Maksudnya apa? Apa yang nanti ada di halaman itu diambil. Jadi kita mencarinya di sini pada folder halaman, terus kita mengambil nama file yang ada di dolar hal. Jadi apa yang ada di dolar hal itu kita cari filenya ada apa enggak, seperti agenda, beranda, berita, dan lain-lain itu ya. Selanjutnya kita menggunakan sebuah percabangan, sebuah kondisi. Jika dolar hal ini variabel pada ini dolar hal ini tidak kosong, berarti kan ada isinya. Tanda seru ini tidak, empty ini kosong. Kalau digabungkan berarti tidak kosong. Berarti dolar hal ini tidak kosong. Dan file exist ini berarti file itu file, exist ini ada. Jika filenya ada ini pada dolar p ini, jadi pada folder halaman itu tersebut filenya ada dan halnya ada isinya, maka masukkan halaman tersebut. Jika tidak, ya masukkan beranda. Jadi gitu konsepnya. Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi, misalkan filenya tidak ada, ya tetap ke beranda. Misalkan dolar halnya kosong, ya tetap ke beranda. Karena di sini menggunakan dan ya. Dan itu menghasilkan benar apabila benar dan benar. Kalau benar dan salah, maka hasilnya salah. Itu ya. Konsepnya seperti itu. Kita coba dulu. Nah, dolar hal itu dapatnya dari mana? Nah, kita dapatnya nanti dari sini. Dolar hal itu dari link yang ada di sini. Ya, link yang ada di sini. Jadi dolar hal itu dapatnya link yang ada di bagian sini. Di sini. Ini dolar hal. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita berikan link satu saja.
Jadi pada menu kritik dan saran dulu, kritik dan saran. Jadi kita cari menu kritik dan saran. Nih, cara memberikan menu itu di ref ya, ref. Cara memberikan menunya itu seperti ini, titik, tanda tanya, hal sama dengan kritik. Nah, seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Ini ada titik, lalu tanda tanya, terus hal. Titik tanda tanya itu memang sudah untuk direktorinya seperti itu ya. Hal ini dapatnya dari mana? Hal ini didapat dari sini. Nah, dari hal yang di dalam get ini. Jika di sini page atau halaman, maka di sini kalian berikan halaman ya. Jika di sini hal, maka di sini juga harus hal. Ini menyesuaikan apa yang ada di dalamnya get. Nah, di dalam get ini kalau P ya di sini harus P. Kalau page ya page di sini page. Halaman ya halaman. Nah, untuk sama dengan kritik ini dapatnya dari mana? Nama file yang akan kita masukkan. Kebetulan kritik dan saran itu nama filenya ini. Ya, kritik dan saran itu nama filenya kritik. Ya, kalau di sini kalian kritik saran, ya di sini juga harus kritik. Sama, kalau di sini galeri, ya di sini harus galeri. Paham ya? Cukup jelas ya, halnya ini dapatnya dari mana, kritik juga dapatnya dari mana. Nah, kita selanjutnya refresh, kritik, saran. Nah, kritik. Jadi kita tidak perlu membuat halaman kritik dan membuat menu-menu ini lagi. Nih, di sini ini sebanyak ini dan codingnya sebanyak ini, tidak perlu. Cukup menggunakan coding yang seperti ini, maka sudah selesai ya. Untuk selanjutnya, untuk keluar dan berita, kalian linkkan aja sendiri ya. Linknya sama kok, titik, tanda tanya, hal sama dengan nama filenya di sini kalian buatnya apa ya. Ya pastikan nama filenya huruf kecil semua lah, jangan menggunakan huruf besar, jangan menggunakan spasi. Kalian pastikan semuanya sudah kecil, semua disambung semua ya, agar tidak merepotkan lah. Nah, itu sedikit tutorial tentang menyatukan halaman dan membuat template yang sudah kita edit menjadi sebuah project PHP ya, seperti itu. Dari HTML migrasi ke PHP, tadi struktur folder, terus teknik penyatuan halaman ya, terus teknik ini link itu ya, kaitan ini ya, sudah selesai. Itu saja untuk video kali ini. Cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.